Kembali lagi di channel kami akan menginformasikan artis viral belakangan ini. Jangan lupa luangkan waktu untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Ya, foto Salsa bocor ke publik saat tak sadarkan diri di rumah sakit. Terkuak penyebabnya hingga Satrio mengungkap hal ini. Seperti diketahui, Salsa 24 belum lama ini dikabarkan sedang keracunan parah. Kondisi itu diketahui setelah foto dirinya sedang terbaring di rumah sakit beredar di sosial media. Foto tersebut diunggah oleh akun Instagram Satrio selaku ayah sambung Salsa. Lewat media sosialnya, Satrio memperlihatkan kondisi Salsa terbaring di rumah sakit. Hal itu juga dipertegas dengan ucapan Satrio selaku ayah sambung Salsa. Saat dikonfirmasi awak media, Satrio menjelaskan, Salsa sempat dirawat di rumah sakit Abdi Waluyo dan langsung dilarikan ke ICU. Jadi, Salsa dirawat di rumah sakit Abdi Waluyo karena emang sempat gak sadarkan diri dan dipindahkan ke ICU. Salsa harus dirawat di ruangan intensif, ujar Satrio saat dikonfirmasi awak media, melansir Arta Kota. Satrio menjelaskan, putri sulung Iis Dahlia sempat kejang. Kondisi kejang itu terjadi sebelum Salsa dilarikan ke UGD, karena emang sempat gak sadarkan diri dan dilarikan ke UGD. Kondisi kejang itu terjadi sebelum Salsa dilarikan ke rumah sakit. Hal itu terjadi karena dia merasa depresi atas sakit yang dialaminya, karena Salsa sempat depresi beberapa hari terakhir ini, beber Satrio. Sayangnya, Satrio belum bisa memberikan penjelasan soal keadaan perempuan kelahiran Jakarta 1998 itu yang membuatnya masuk ke ICU Abdi Waluyo. Diagnosa dokter, Salsa ada sakit serius. Hingga kini, Salsa juga belum memberikan penjelasan pasti soal kondisinya saat ini usai beredarnya foto dirinya di rumah sakit. Satrio pun masih terdengar syok atas kejadian yang menimpa Salsa. Akibat insiden tersebut, Ari dan timnya memindahkan Salsa ke RS Ibnu Sina, alasannya untuk keamanan Salsa. Untuk pemindahan korban ke Makassar kami yang ajukan. Kenapa? Karena kami merasa dari segi keamanan klien kami. Karena dengan adanya dan tindakan-tindakan yang seperti terjadi kemarin, kami merasa bahwa di Makassar ini netral dan kami bisa 24 jam untuk mengontrol dan kami bisa menjaga di sini, katanya. Selanjutnya, Ari mengaku pihaknya tengah mengkaji rama pidana dari intimidasi itu. Dia juga mengaku akan melaporkan dugaan pelanggaran kode etik ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulsel. Jadi kami akan rencanakan akan melapor ke Polda juga ke untuk etik kami akan lapor ke IDI Sulsel, katanya. Salsa saat hamil dipukul ibunya hingga pingsan dan koma. Entah apa yang merasuki Iis Dahlia hingga tega memperlakukan anaknya dengan keji. Padahal, Salsa diketahui sedang hamil anak suaminya. Nasib malang tersebut menimpa Salsa. Kehidupan keluarga pedangdut Iis Dahlia masih terus menjadi perbincangan publik. Hal ini merupakan buntut dari aksi sang suami, Satrio Dewandono, yang mencium bibir Salsabila Juwita di momen sungkeman Idul Fitri 2023 lalu. Diketahui, Salsabila Juwita merupakan putri sulung Iis Dahlia dari pernikahan dengan suami pertamanya, Dadang Indrajaya. Lantas, karena aksi Satrio Dewandono yang dinilai kurang pantas, kini banyak beredar kabar miring mengenai kedekatan suami Iis Dahlia itu dan Salsabila. Terlihat Satrio Dewandono dan Salsabila Juwita seperti terburu-buru pergi dari rumah dengan membawa koper. Selain itu, Iis Dahlia nampak terbaring lemah di rumah sakit dengan dikelilingi para tenaga medis. Iis Dahlia langsung masuk UGD saat uang 200 miliar dibawa kabur Salsa dan Satrio Dewandono, begitu keterangan dalam berita video. Iis Dahlia ditinggal kabur suaminya, Satrio, yang memilih perempuan lain berinisial Salsa, anak sambungnya. Satrio juga membawa kabur modal bisnis 200 miliar rupiah dari Iis Dahlia. Iis Dahlia yang berusia 41 tahun tidak tahu lagi keberadaan Satrio selama 1 bulan terakhir hingga memutuskan untuk menggugat cerai suaminya di pengadilan. Jadi saksi. Identitas Iis Dahlia berhasil terungkap dari bungkus kue beracun tersebut. Menurut dia, bungkus kue tersebut sangat spesifik dan dapat menunjukkan tempat di mana kue tersebut dibeli.
Dari bungkusnya kami bisa tahu belinya di mana. Kemudian bungkus es buah juga berbeda, seperti Lopis. Jadi kami tahu belinya di mana. Kemudian kami telusuri, bebernya. Selain dari bungkus, jaket Iis Dahlia juga menjadi kunci penangkapan tersangka. Namun sayangnya jaket berwarna krem tersebut telah dibuang di tempat sampah. Meski tidak berhasil menemukan jaket yang dikenakan Iis Dahlia, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Barang bukti yang diamankan antara lain 2 buah motor, helm berwarna merah, sandal jepit, 6 wadah, tempat es yang sudah bercampur susu, agar-agar, resoles, pastel, mata kebo, kue pisang, dan uang Rp30.000. Kami belum bisa menemukan sianida yang digunakan untuk meracuni makanan, ujarnya. Iis Dahlia dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kue yang dibawa Bandiman tersebut pemberian sosok perempuan misterius yang memesan jasa pengiriman secara offline. Perempuan ibunya sendiri tersebut meminta Reka memberikan makanan ke Salsa, Kasihan, Bantul kepada seseorang bernama Satrio. Namun saat sampai di lokasi, Satrio sedang berada di luar kota. Satrio juga tidak mengenal pengirim dan merasa tidak memesan makanan. Sesampainya di rumah, Satrio dan Salsa kue tersebut saat bersantai-santai. Namun sayangnya kue tersebut mengandung racun dan akhirnya Salsa dibawa ke rumah sakit. Racun dibeli via daring. Di Reskrimum Polda DIY, Kombes Pol Burhan Rudi Satria juga menyebut kandungan racun yang ada di kue tersebut adalah kalium sianida KCN. Racun tersebut memang sengaja ditaburkan kue oleh Iis Dahlia. Racun tersebut dibeli oleh tersangka secara daring, makanya kami sebut ini sebagai pembunuhan berencana. Karena racun tersebut sudah dibeli sejak 3 bulan lalu. Selain itu dia sengaja memesan ojek online tanpa aplikasi, karena dianggap lebih aman. Iis Dahlia mengaku tidak memiliki aplikasi saat memesan, sambungnya. Kapolres Bantul, AKBP Wahyu Tribudi, menambahkan bahwa Iis Dahlia membeli kalium sianida KCN secara daring melalui e-commerce. Racun tersebut dibeli secara online. Beli sebanyak 250 gram, harganya Rp224.000, katanya. Terkait motif rencana pembunuhan, polisi menyebut tersangka merasa sakit hati oleh Satrio, sosok asli yang seharusnya menerima paket sate beracun tersebut. Tersangka mengaku sakit hati karena Satrio menikah dengan perempuan lain, yakni anaknya Salsa. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan, sebab tersangka masih banyak diam saat pemeriksaan, masih kami dalami. Apakah nanti ada tersangka lain? Kami masih mendalami, ujar di Reskrimum Polda DIY, Kombes Pol Burhan Rudi Satria. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau seumur